Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap nyanyian kami hanya untuk Engkau Tuhan, sebab Engkau layak untuk menerimanya. Kami bersyukur buat anugerah, kasih setia, kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini, sehingga kami boleh berdiri, kami boleh ada, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan Ibu Jenny untuk orang yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dengan pengurapan 2 kali lipat, sehingga apa yang disampaikan, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu dalam rumah doa Immanuel ini Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang secara Zoom Tuhan. Berkati setiap alat sarana yang mereka gunakan, untuk handphone, laptop, apapun yang mereka gunakan untuk mengikuti Zoom ini. Engkau memberkati semuanya, sinyal internet semua Tuhan berkati, sehingga waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan dengan jelas ya Tuhan. Kami tolak segala gangguan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami persilakan Ibu Jenny untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Selamat pagi, Nina. Shalom. 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 Oh, bisa dengar suara saya ya? Dengar semua Bu. Bisa Ibu. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jenny Untoro. Suami saya adalah Pastor Jimmy Untoro dan kami dikaruniai seorang anak, Stacy Untoro, yang tahun lalu menikah, dan sekarang dia lagi hura-hura karena akhirnya dia bisa bersama dengan suaminya di Atlanta, Amerika. Dan saya bersyukur sekali bahwa siang ini, pagi ini saya diberi kesempatan, diberi kehormatan oleh sahabat saya selama lebih dari 40 tahun, Ibu Lili, untuk bisa sharing, untuk bisa menemui Anda dimanapun Anda berada. It's such a privilege bagi saya untuk bisa share, dan saya ingin juga mengatakan thank you untuk Anda para musician, para WL luar biasa. Worship Anda, pujian Anda membuat saya semangat dan membuat saya khotbahnya enteng sekali karena kalian semua telah menguatkan saya dengan puji-pujian luar biasa sekali. Saya bersyukur pagi ini saya boleh sharing, dan saya pagi ini judul dari sharing saya adalah As for me and my house. Saya dan seisi keluarga saya itu adalah akan melayani Tuhan, dan itu merupakan suatu statement yang sangat luar biasa ya. Dan saya tahu bahwa dimanapun Anda pergi, banyak sekali itu flag-flag yang semua mengatakan as for me and my house. Dan pagi ini saya akan sharing di dalam buku Joshua chapter 24. Tolong bisa PowerPoint-nya. Kitab Yosua 24. Teman-teman, kalau Anda tahu bahwa kitab Yosua dimulai, Yosua chapter 1, pasal 1 dimulai ketika Tuhan memberikan misi, Tuhan memberikan visi kepada Joshua untuk memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Dan kalau Anda baca Joshua 1 luar biasa sekali, karena Tuhan tahu bahwa Joshua hatinya sangat gentar, karena selama 40 tahun dia melihat begitu luar biasanya bangsa Israel, mereka memberontak terhadap Musa, mereka marah-marah terhadap Musa, dan bangsa Israel begitu memberontak kepada Tuhan. Dan ketika Musa mati dan Joshua harus mengambil alih pimpinan itu, saya percaya Joshua hatinya sangat gentar. Karena itu kalau Anda baca Joshua 1 dikatakan selalu, beberapa kali Tuhan mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi dimulai dengan misi daripada Joshua. Dan yang luar biasanya, the book of Joshua, kitab Yosua ini endingnya
adalah mengenai keluarga. Deklarasi Joshua bahwa as for me and my house, we will serve the Lord. Dimulai dengan misi Tuhan, masuk ke tanah Kanaan, dan diakhiri dengan hal yang sangat penting bagi Tuhan, yang sangat penting bagi Yosua. Joshua adalah keluarganya. Jadi teman-teman, pagi ini saya ingin mengatakan kepada Anda, keluarga Anda sangat penting. Keluarga Anda sangat berharga di mata Tuhan. Untuk Anda yang masih single, saya pun ingin mengatakan kepada Anda, your family, orang tuamu, your sibling, adik-adikmu, keluargamu, matter di mata Tuhan. Dan pagi ini saya ingin sharing beberapa prinsip mengenai keluarga yang saya pelajari dari kitab Joshua ini. Kalau kita sadari bahwa Joshua 23 dimulai dengan perkataan oleh Joshua kepada bangsa Israel. Di sini dikatakan, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tua, para kepala, para hakim, para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Wow. Dan hal yang sama, pasal 24 dikatakan juga bahwa Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Saya percaya pagi ini kita berdiri mewakili keluarga kita di hadapan Allah. Jadi setting daripada Joshua 24 ini dikatakan bahwa Tuhan telah memenuhi, God has fulfilled all of his promise. Tuhan telah memenuhi semua janjinya. Dan semua bangsa Israel hidup di dalam keamanan, hidup di dalam berkat Tuhan di tanah Kanaan. Pagi ini teman-teman, saya juga doa saya bahwa setiap keluarga Anda, setiap dari Anda mengalami dan bisa mengatakan, Tuhan, aku bersyukur sampai saat ini Engkau telah memenuhi janji-Mu di dalam hidupku. Tuhan, aku bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan, aku boleh hidup dalam damai sejahtera. Aku boleh hidup in your provision. Aku boleh hidup di dalam semua berkat yang Engkau berikan di dalam hidup saya. Kalau saya berbicara dengan berkat, teman-teman, bukan hanya berkat keuangan, bukan hanya berkat jasmani, tapi terutama ketika rumah tangga, ketika hubungan suami istri dalam damai sejahtera, ketika hubungan orang tua dengan anak-anaknya dalam damai sejahtera, ketika hubungan anak dengan orang tuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan damai, itu adalah di mana kita hidup di dalam kelimpahan janji Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama beberapa prinsip bagaimana kita bisa membangun keluarga kita seperti yang dikatakan oleh Joshua. Dan saya judul yang poin pertama saya katakan awesome family. Sebelumnya ada suatu quote yang saya ingin ceritakan, yang saya ingin bacakan. Next slide. Dikatakan it's not hard, tidak susah untuk memulai sebuah keluarga. Tidak mudah untuk membangun keluarga yang baik. Dibutuhkan keberanian untuk bisa raise keluarga yang luar biasa. Dan Anda dan saya membutuhkan Tuhan untuk mempunyai keluarga yang diberkati, keluarga yang godly di dalam Tuhan. Jadi pagi ini kita akan belajar how can we have a family seperti keluarga yang Joshua punyai. Yang pertama, saya katakan awesome family. Keluarga yang luar biasa itu is built, dibangun atas dasar kasih karunia.
Amin. Dan kalau kita pelajari teman-teman, kalau kita pelajari dari Joshua 24 ayat 1 sampai 13, hal yang luar biasa sekali. Karena dikatakan, next slide please, bahwa untuk membangun keluarga yang dipenuhi dengan kasih karunia, apa yang harus terjadi di dalam kehidupan orang tuanya terlebih dahulu. Ayat 5 dikatakan, Joshua dengan seisi orang-orang Israel, they experience, dikatakan, aku membawa kamu keluar. Mereka mengalami deliverance. Tuhan membawa mereka keluar. Ayat 7 dikatakan mereka juga di-separate, mereka dipisahkan oleh Tuhan. Ayat 7 mengatakan, sebab itu berteriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu. Jadi Tuhan memisahkan antara kita orang yang dikasih dan antara dengan orang-orang Mesir. Dan melalui kegelapan itu, bahkan the darkness of death, kegelapan kematian itu, sampai saat ini memisahkan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi Tuhan memisahkan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Yang ketiga, ayat 8, Tuhan memberikan kemenangan. Dikatakan bahwa Dia memberikan musuh-musuhnya ke dalam tangan orang-orang Israel. Ayat 9 dan 10 mengatakan bahwa Tuhan memberikan proteksi dan Tuhan memberikan posesi. Kalau Anda baca ayat yang ke-13 dikatakan, dengan ini tidak ditulis di sana, tapi dikatakan ayat 13 dikatakan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang dia di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Jadi Tuhan tidak hanya saja memberikan proteksi, perlindungan, tetapi Tuhan juga memberikan provisi, possession, barang apa, hal-hal milik kita. Jadi teman-teman, bukankah itu semua yang kita alami di dalam kehidupan? Ketika kita menerima, ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita mengalami kelepasan. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita mengalami pemisahan. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita mengalami kemenangan. Kemenangan atas kematian. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau Anda sadari bahwa kalau Anda ada sampai hari ini, karena Tuhan melindungi kita. Dan juga Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu memberikan bagian-bagian kita. Dan itulah kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau Anda nanti baca di rumah ayat 1 sampai ayat 13, Anda akan melihat bahwa Joshua sama sekali tidak mengatakan tentang pemberontakan, bahwa sebenarnya terjadi waktu di dalam Joshua chapter 7, Joshua pasal 7, di mana akan mencuri semua barang-barang yang Tuhan bilang tidak boleh. Tetapi kita melihat ayat ini 1 sampai 13 tidak ada sama sekali. Joshua tidak mengingatkan akan pemberontakan bangsa Israel, tetapi Joshua hanya mengingatkan betapa luar biasanya Tuhan itu bagi hidup mereka. Joshua mengingatkan bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup mereka itu begitu luar biasa. Joshua tidak mengingatkan akan dosa, akan pemberontakan mereka. Yang Joshua ingatkan hanya kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kemudian karena itu kita akan melihat bagaimana apa sih, what do a grace-filled home looks like? Rumah tangga yang dipenuhi kasih karunia itu seperti apa? Teman-teman, ketika ada kasih karunia, setiap daripada keluarga kita, setiap anggota dari keluarga kita akan bisa berkembang di dalam keunikan, di dalam berkat, di dalam talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Ketika ada kasih karunia, di rumah itu akan penuh dengan saling menerima, dan kita saling support, kita saling cheering. Next slide, satu dengan yang lain.
When there is grace, ketika ada kasih karunia, rumah tangga itu selalu akan dipenuhi dengan tempat, selalu akan diberi kesempatan untuk melakukan kesalahan dan untuk kegagalan. When there is grace, there is always room for mistakes and for failures. Yang ketiga, when there is grace, ketika ada kasih karunia dalam rumah tangga kita, kasih pengampunan, kita menguatkan satu dengan yang lain, akan flourish, akan berkembang. Jadi kalau Anda lihat rumah tangga kita ini yang didasarkan oleh kasih karunia, akan banyak kasih, akan banyak pengampunan, akan banyak encouragement. Dan kalau there is grace, kalau ada kasih karunia di dalam rumah tangga kita, maka values and rules will be embraced. Maka nilai-nilai dan peraturan di dalam keluarga akan diterima. Mengapa? Anak-anak kita bisa menerima nilai-nilai kita. Mengapa anak-anak kita bisa menerima semua peraturan yang ada di dalam keluarga kita? Karena there is a very strong relationship. Ada hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain. Ada hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak-anaknya dan sebaliknya. Ketika ada kasih karunia, maka setiap anggota keluarga akan enjoy, akan menikmati satu dengan yang lain. Mereka suka untuk melakukan fun together. Mereka suka spend time together. Jadi keluarga itu dipenuhi. Mereka menikmati, mereka menguatkan satu dengan yang lain. Mereka cheering satu dengan yang lain. Dan kalau ada yang melakukan kesalahan, they say, it's okay, let's do it again, let's do it. Dan they like to spend time together. Betapa banyak keluarga, kalau kita melihat di zaman sekarang ini, orang tuanya sibuk dengan acara mereka, dengan kegiatan, anak-anak sibuk dengan gadget mereka. Saya paling sedih sekali ya kalau saya melihat keluarga di restoran. Begitu mereka duduk, suami istri, anak-anak semuanya pegang handphone. Dan saya mengatakan, what for? Nggak ada gunanya Anda makan keluar, tetapi kok setiap dari kita hanya sibuk dengan urusan kita. Saya di dalam keluarga kita semua punya rule, punya peraturan. Kalau waktunya kita makan, there is no handphone. Tidak ada handphone tidak ada yang baca WA, tidak ada yang main internet, tidak ada yang main IG. This is time. Kalau kita makan bersama, inilah waktunya untuk kita bisa we can look at each other and we can talk and we can spend time together. Dan ketika when there is grace, kalau ada kasih karunia, setiap dari kita, we want to make a lot of memories. Kita akan membuat begitu banyak kenang-kenangan. Sehingga setiap dari kita mempunyai cerita. Next point. Sehingga kita semua mempunyai cerita yang kita bisa pass to the generation to come. Teman-teman, penting sekali untuk orang tua dan anak-anak dan orang tua untuk membuat waktu, to create memories. Mungkin kita nggak selalu harus traveling, di rumah pun kita memberikan waktu dengan yang lain. Saya ingat sekali ketika Stacy masih kecil ya, ketika dia begitu dia umur 2 atau 3, saya ingat kalau Pastor Jimmy lagi di rumah hari Sabtu, selalu saya siapkan dia pagi-pagi, saya beresin, saya kasih makan. Sesudah itu saya bilang ke Pastor Jimmy, you have to go out. Kamu pergi dengan Stacy, mereka berdua. Dan I say you have karena saya ingin, dan saya sangat fanatik di dalam ini. Saya katakan saya ingin anak saya mempunyai memori dengan bapaknya. Dan saya bersyukur karena sampai saat ini kalau Anda anak saya saya bisa katakan kalau masalah-masalah yang susah-susah dia selalu cari bapaknya. Ini sekarang dia ada di Amerika, Anda tahu begitu dia sampai di Amerika dia langsung FaceTime ke kita. Dan bapaknya juga begitu. Kalau anaknya dia pergi, dia bisa 2 atau 3 kali cari anaknya. Dan mereka selalu mereka hanya ingin komunikasi, biarpun kadang-kadang tidak banyak hal yang dikatakan, tetapi dengan melihat wajahnya,
kita sudah tenang. Jadi teman-teman, it's important to make memories, untuk membuat remembrance, karena Tuhan sendiri selalu mengatakan remember, remember. Dan Tuhan inginkan sama di dalam keluarga kita untuk kita membuat memori bagi keluarga kita. Dan saya bersyukur ya kalau beberapa dari Anda yang tahu bahwa sejak papa saya 2 tahun, papa saya umurnya 87, sejak 2 tahun yang lalu dia kena COVID, dan dia COVID 2 kali, terus dia mengalami stroke 3 kali, dan beberapa 2 bulan yang lalu saya mempunyai kesempatan untuk mendampingi papa saya, dan selama 2 minggu saya dengan dia, dengan susternya, kita berada di Singapura karena dia check up. Dan memang papa saya juga mempunyai demensia, dan dia sudah tidak ingat nama saya, dia sudah tidak ingat bahwa saya ini anaknya. Tetapi saya katakan I don't care. Kenapa? Saya tidak peduli bapak saya ingat saya atau tidak. Karena apa? Karena saya mengingat papa saya, karena saya tahu papa saya, dan saya tahu namanya. That's all. Dan saya bersyukur karena Tuhan memberikan selama 2 minggu ini untuk kita create good memory. Dan saya tahu memori yang saya ada bersama papa saya itu saya ceritakan kepada Stacy, dan nanti saya akan ceritakan kepada cucu-cucu saya. So this is the grace-filled home looks like. You accept, you cheer one another, always give room for mistake. There is full, your house is full of love, forgiveness. Your everybody, every member, bahwa anak-anak Anda bisa menerima nilai-nilai dan peraturan, Anda enjoy, Anda spend time, Anda having fun together. Friends, di keluarga itu jangan cuma rule dan regulation, tetapi biarlah Anda bisa menikmati anak-anak Anda, dan anak-anak Anda bisa menikmati orang tuanya. Dan remember, always create many memories and remembrance. Jadi, that is what, itulah bahwa keluarga yang dipenuhi dengan kasih karunia. That is what it looks like. Yang kedua, awesome family encourage growth. Bahwa keluarga yang luar biasa mendorong adanya pertumbuhan. Lukas 2 ayat 52 mengatakan, next slide. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sama seperti Yesus, dia bertumbuh wisdom secara mental, stature secara fisiknya, in favor with God, spiritual, and man secara sosial. Teman-teman, di dalam keluarga kita harus encourage lifelong learning, untuk terus setiap dari anggota keluarga belajar. You know, never stop learning, never stop growing. Karena kalau kita sebagai manusia, kita stop untuk belajar, kita stop untuk bertumbuh, berarti sebenarnya kita sudah mengalami kematian di dalam kehidupan ini. Karena itu encourage. Karena itu masing-masing dari kita, ayo kita bertumbuh, suami, istri, anak-anak bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih Tuhan, bertumbuh secara rohani kita. Dan teman-teman, saya juga belajar. Di dalam saya mendampingi Pastor Jimmy. Kalau Anda tahu suami saya, Pastor Jimmy, dia visinya itu bertumbuh makin hari makin hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan itu yang ada, dan itu yang Tuhan berikan di dalam hati saya. Yang terakhir, yang visi, yang misi yang dia lakukan, dia menjadi bukan YouTuber ya, tetapi dia membuat episode di YouTube di satu cerita untuk Indonesia. Anda bisa cek di jimmyuntorochannel.com. Di situ dia diberi beban oleh Tuhan untuk bisa expose local heroes, pahlawan-pahlawan lokal yang mungkin tidak pernah Anda dengar, yang tidak pernah Anda kenal, tetapi mereka melakukan sesuatu bagi kota, bagi bangsa ini. Dan channel itu bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua agama. Dan itu misi yang baru yang Tuhan kerjakan bagi hidupnya, diberikan dalam hidupnya. Dan sebagai seorang istri, saya bersyukur karena tidak hanya dia memikirkan
4 tembok gereja itu, tetapi saya bersyukur karena Tuhan selalu bawa suami saya untuk berpikir out of the box, out of the walls, di luar tembok-tembok gereja itu. Dan dia katakan bahwa ketika dia mencapai umur 60 ini, dia mulai berdoa, Tuhan, what is the next assignment? Apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan memberikan untuk lebih, untuk dia melakukan lebih lagi, untuk menjadi berkat, untuk membangun bangsa ini. Saya bersyukur akan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan karena itu saya juga sebagai seorang istri, saya juga harus bertumbuh, saya juga harus belajar, sehingga saya juga bisa support suami saya. Jadi teman-teman, kamu, Anda sebagai orang-orang Kristen, jangan hanya Anda di dalam 4 tembok, tapi katakan, Tuhan, saya mau belajar, saya mau mengenal, saya mau mengerti apa yang terjadi di dalam dunia ini. Mungkin kalau Anda punya waktu, Anda bisa sekolah kembali, Anda bisa belajar lagi, Anda bisa belajar kebenaran firman Tuhan, Anda bisa ke sekolah Alkitab. Teman-teman, penting sekali bagi setiap orang percaya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan generasi-generasi muda mengatakan, kita kalau ada waktu kembali pergi sekolah di sekolah Alkitab, bukan untuk menjadi pendeta, tetapi supaya fondasi, supaya akar kita ini menjadi semakin kuat. Karena apa? Karena generasi ini, generasi yang sangat berbeda dengan generasi kita. Pertanyaan-pertanyaan mereka seringkali juga saya tidak bisa jawab. Karena itu penting, teman-teman. Kamu jangan cuma berhenti saja, tetapi setiap dari kita bertumbuh secara spiritual, bertumbuh di dalam mental kita, bertumbuh di dalam fisik kita, bertumbuh di dalam sosial kita. Karena itu penting sekali untuk kita bertumbuh di dalam segala hal sama seperti Yesus. Bagaimana, how do we grow? Bagaimana kita bertumbuh di dalam keluarga? Pertama, we grow through example. Kita bertumbuh melalui contoh dalam kehidupan kita. Yosua 24 ayat 14 mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Di sini dikatakan fear the Lord, takutlah akan Tuhan, and serve Him. Faithfulness, ada terjemahan yang lain yang mengatakan with sincerity, dengan tulus, ikhlas, and in truth, di dalam kebenaran. In sincerity, di dalam ketulusan kita itu artinya juga sama di dalam integritas. Teman-teman, penting sekali bahwa semua firman, semua pengalaman, segala sesuatu, doa Anda yang sudah Anda jalankan dalam hidup itu, biarlah tidak hanya secara internal, tetapi outwardly, tetapi kita juga boleh ekspresikan. Amin. Karena dibutuhkan zaman ini orang-orang Kristen, orang-orang the disciples yang mempunyai integritas. What you see is what you get. Itu yang suami saya sering kali katakan. Apa yang engkau lihat, itu yang engkau dapatkan. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin sharing ya. Karena saya cuma punya anak 1. Dan kalau Anda tahu bahwa suami saya adalah founder dari IFGF, dan dia juga ketua sinode selama beberapa kali. Itu merupakan suatu tantangan bagi hidup saya. Dan saya ingat sekali, saya selalu berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Jangan sampai Tuhan, nanti kalau suami saya khotbah Tuhan, nanti saya atau Stacy dalam hati saya kita katakan, kamu kalau di mimbar aja ngomongnya begitu. Kalau di rumah, kamu misalnya seperti serigala. Kalau di rumah, kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu khotbahkan. Jadi itu merupakan doa saya sampai hari ini, Tuhan tolong. Jangan sampai kami dan seisi keluarga kami ini memalukan nama-Mu. Dan saya bersyukur atas kemurahan Tuhan, bahwa sampai hari ini saya ataupun Stacy, kita mendukung, kita selalu mendoakan Pastor Jimmy. Why?
Karena apa yang dikatakan di mimbar, dia juga lakukan di dalam rumah tangga kami. Karena itu kita sebagai keluarga kita bersyukur, in and out are the same. Di dalamnya ataupun di luarnya sama. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kami kasih karunia sehingga kami bisa melakukan hal itu. Andy Stanley mengatakan knowing and doing are completely next slide. Dikatakan mengetahui dan melakukan adalah pengalaman yang sangat-sangat berbeda dengan hasil yang amat sangat berbeda. Teman-teman, doa saya, ayo supaya jangan sampai kita izinkan iblis itu menuduh hidup kita. Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayo para ibu-ibu, para wanita, come on. Kita berdoa, Anda yang mengikuti persekutuan ini, Anda yang mendengarkan firman itu minggu demi minggu, sangatlah penting bagi Anda untuk Anda membaca firman Tuhan itu sendiri. Dan bukan hanya Anda mengerti, bukan hanya Anda membaca, tetapi terutama Anda menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga anakmu, sehingga suamimu, sehingga orang tuamu, sehingga keluargamu, sehingga orang-orang teman-temanmu, sehingga para relasi bisnismu mengatakan, sungguh dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Why? Karena dia melakukan apa yang dikatakan. Dan dia melakukan apa yang dia percayai. Penting sekali teman-teman. Jangan hanya tahu, jangan hanya baca, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya seringkali dengar orang-orang Kristen katakan, aduh jalanin firman Tuhan itu susah. Ya susah kalau kamu buat susah. Tetapi sebenarnya firman Tuhan itu tidak susah. Karena apa? Karena kita mempunyai Roh Kudus, karena kita mempunyai penolong, karena kita mempunyai roh kebangkitan, karena kita mempunyai roh yang telah mengalahkan kematian. Roh kebangkitan itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga roh itu akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya, untuk melakukan dan menjadi murid-muridnya, dan menjadi pembawa kabar baik, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kita. Dan teman-teman, kita di dalam kita menjadi contoh itu, seringkali iman kita, percaya kita dites di dalam 3 hal. Next slide. Ketika kita mempunyai konflik, ketika kita mempunyai perbedaan, how do you handle it? Bagaimana Anda menghandle-nya? Apakah Anda lari? Atau apakah Anda pura-pura? Atau apakah Anda put it under the carpet? Atau Anda mengatakan, oh it's nothing happen? Atau you talk about it. Anda berkata, Anda membicarakannya, dan Anda berusaha to solve it, untuk bisa menyelesaikannya. Inilah ketika kita mengalami konflik, disitulah Anda dites. Apakah Anda menjadi pelaku firman Tuhan? Ketika kita mengalami luka, mungkin dilukai di dalam keluarga kita, mungkin dilukai di dalam pekerjaan kita. How do you handle it? Apakah kita offer forgiveness? Apakah kita offer? Ataukah kita di rumah, kita ngoceh, kita ngomel-ngomel, kita marah-marah? You see? Teman-teman, your kids, anak-anak Anda melihat imanmu. Anak-anak Anda melihat, keluargamu melihat kebenaran firman-Mu itu ketika Anda mengalami hal-hal tersebut, ketika Anda mengalami loss. Loss di dalam arti mungkin ketika ada orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, tetapi juga mungkin kita loss of jobs, ketika kita kehilangan pekerjaan kita, ketika kita kehilangan ketika kita kehilangan
orang yang kita orang sahabat kita mungkin ketika kita kehilangan janji-janji orang yang menjanjikan hal yang baik bagi kita. Bagaimana kita handle? Karena kita menyadari bahwa we didn't win all the time. Bahwa kita ini tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahwa kita ini tidak selalu menang. Bahwa kita ini kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita juga melakukan kesalahan. We make a bad decision. Kita membuat keputusan yang jelek. Kita membuat keputusan yang salah. Bagaimana kita handle semuanya itu? Teman kami sedang menghadapi hal ini, loss ini. Karena keputusan yang dia di dalam kehidupannya, keputusan yang dia buat salah. Sehingga dia kehilangan trust dari keluarganya. Sehingga dia kehilangan trust dari teman-temannya di dalam pelayanan. Tetapi saya bersyukur karena saya melihat orang ini bahwa dia mau mengakui dan dia mengizinkan dirinya untuk di-counseling, dia mengizinkan dirinya untuk diperbarui, dia mengizinkan dirinya untuk orang-orang yang care kepada dia berbicara di dalam kehidupannya. Karena itu saya bersyukur, karena saya melihat istri dan anak-anaknya support dia. Istri dan anak-anaknya mendukung dia karena dia membuka dirinya. Dan bukankah firman Tuhan Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Friends, your family will see. Your family akan melihat firman itu bekerja di dalam, apakah firman itu bermanfaat di dalam hidup kita dan bekerja di dalam hidup kita ketika kita mengalami hal tersebut. Kedua, kita juga bertumbuh melalui percakapan, conversation. Penting sekali bagi Anda orang tua untuk talk about the real issue, hal-hal yang real dan hal-hal yang really matters, hal-hal yang penting di dalam kehidupan ini. Karena Anda sadari bahwa dunia membombat kehidupan kita dengan nilai-nilainya melalui sosial media, melalui movie, melalui musik, melalui games, dan dengan segala macam. Anda harus tahu anak-anak Anda, bahkan kita pun orang tua, kita dibombat dengan semuanya ini. Bukankah dunia mengajarkan bahwa your image are everything? Image Anda itu segalanya. Dan bukankah sosial media mengatakan kalau semakin Anda punya like-nya banyak, semakin banyak follower yang Anda punyai berarti Anda itu sangat berharga. Dan bukankah dunia juga mengajarkan the more money, kalau Anda punya uang lebih banyak, the more significant you have. Anda itu manusia yang lebih berarti. Anda orang yang penting kalau duitmu banyak. Dan bukankah dunia juga mengajarkan success is everything. Sukses adalah segalanya. Ketika semuanya ini membombat kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Teman-teman, Anda mau anak-anak Anda belajar, berbicara, diajar melalui sosial media, melalui movie, or you want to talk about it? Atau Anda mau berdiskusi dengan mereka tentang hal ini? Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, ini kalau dikatakan you must teach them, engkau harus mengajar. Sebentar saya lihat. Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, bukan cuma sekali, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Dan teman-teman, saya seringkali sedih karena saya tahu banyak keluarga, orang tua, ketika waktunya mereka membicarakan firman Tuhan, mereka tidak punya confidence sama sekali. Dan mereka nggak bisa ngomongkan firman Tuhan dengan anak-anaknya, itu nggak bisa. Sangat tragis, Karena seringkali orang tua kita pikir, oh, firman Tuhan itu kan tugasnya guru sekolah minggu. Karena itu Anda kirim anak-anak Anda ke sekolah Kristen. No, dikatakan firman Tuhan, you must teach them. Anda sendiri harus mengajarkannya. Tak, berbicara hal-hal yang penting. Berbicara mengenai kebenaran, mempersiapkan mereka untuk menghadapi ilah-ilah yang mereka hadapi, ilah sukses, image, semuanya itu. Teman-teman, they need you. God wants you. Tuhan mau Anda sebagai orang tua to teach them, untuk mengajarkannya berulang-ulang and talk about them. Sangat tragis sekali. Orang tua bisa ngomong bisnis, bisa ngomong fashion, bisa ngomong investasi dengan gampangnya kepada anak-anak, tetapi when it comes to the word of God, mereka blank. They have no content, tidak ada isinya sama sekali. Teman-teman Anda yang mengikuti persekutuan doa ini minggu demi minggu, come on. Ambil tanggung jawab itu, bertumbuh di dalam percakapan Anda. Dan kalau kita di dalam percakapan itu, 3 basic thing yang kita bisa ajarkan. Temptation, itu the temptation of life yang kita bisa ajarkan kepada keluarga kita. Yaitu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging. Kalau keinginan daging, the lust of the flesh, itu tentang how I feel, tentang passion, ya, tentang keinginan, bagaimana saya merasakannya, how I feel about this life, keinginan mata, about what I do, about my salary, about the position yang ada, pride of life, what I get, apa yang aku dapatkan, mengenai status, mengenai prestige. Kalau dulu kan dikatakan harta, tahta, wanita. Dan kalau Anda sadari, semua pencobaan yang ada di dunia ini, hanya 3 hal ini yang terjadi. Dan Anda tahu, Adam juga dicobai hal ini. Yesus ketika dia di padang gurun, dia juga dicobai mengenai hal ini. Sekarang kalau masalah seks, ya, saya ingin katakan dunia ini sudah, kalau Anda menyadari dunia ini sudah tambah lama, tambah tidak karu-karuan, saudara. Kalau apalagi di Amerika sangat terasa sekali. Itu teman kita, anaknya Pastor Fendi cerita, anaknya dia kan mengisi formulir di salah satu universitas di LA. Dan kalau dulu kan kita ditanya jenis kelamin hanya wanita, laki-laki. Tetapi waktu dia melihat itu, bukan hanya wanita dan laki-laki, sekarang ada 36 jenis kelamin. The gender issue. Dan teman-teman, itu yang akan dihadapi oleh anak-anakmu, oleh cucu-cucumu. Bahwa, dan juga waktu itu dia juga cerita teman kita di LA. Tetangga depannya anak umur 12, seorang anak laki-laki. Selamanya anak itu namanya Robert, saya katakan namanya Robert. Terus suatu hari dia katakan kepada teman kita yang di LA itu, do not call me Robert anymore, call me Roberta. Jadi jangan panggil saya Robert lagi, pada dia seorang anak laki-laki umur 12, tapi dia katakan mulai hari ini panggil saya Roberta. Jadi masalah seks sekarang begitu dieksploitasi oleh iblis. Sehingga generasi anak-anak kita sekarang itu katanya bukan lagi generasi Z,
Generasi Alfa ini mereka akan hidup di dalam kebingungan masalah ini. Karena sekarang bukan cuma pria dan wanita, sekarang ada gender fluid, non-binary, dan segala macam. Teman-teman, itulah yang dikerjakan oleh iblis untuk mereka. Iblis tidak hanya ingin mereplace, tetapi iblis berusaha menghancurkan semua tatanan, semua ciptaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena itu penting sekali, my friends, untuk Anda dan saya mempunyai conversation, percakapan ini kepada anak-anak kita, sehingga mereka bisa hidup di dalam takut akan Tuhan, dan mereka bisa hidup tidak melayani ilah-ilah yang seperti ini. Next. Dan yang ketiga, yang terakhir, awesome family. Melayani Tuhan dan melayani yang lain. Kalau Anda pelajari di dalam Yosua 24 ini, kata kuncinya adalah kata melayani, serve. Next slide. Dan kalau Anda pelajari di dalam Yosua 24 ini, 19 kali Joshua berbicara mengenai serve, melayani. Bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya adalah abad, yang artinya bekerja, to work and to worship. Jadi Yosua 24 tema yang terpenting bagi Joshua adalah serving, melayani. Dan dikatakan bahwa our service, pelayanan kita is an act of worship. Adalah tindakan penyembahan kita. Dan kalau kita baca teman-teman di Joshua 24 ayat 15 itu. Dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagi saya ini merupakan suatu hal yang membuat saya berpikir, mengapa Joshua challenge, menantang pemimpin-pemimpin ini untuk memilih. Karena kalau kita melihat bahwa Tuhan sudah melakukan begitu banyak mujizat, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Tuhan tadi kalau kita kembali ke slide yang pertama, Tuhan sudah membebaskan, Tuhan sudah memberikan mereka kemenangan. Sebelumnya dulu, Tuhan sudah memberikan mereka kemenangan, Tuhan sudah memberikan mereka berkat yang begitu luar biasa. Tetapi Joshua tetap mengatakan kepada mereka, choose. Hari ini hendaknya engkau memilih. Teman-teman, saya ingin Anda membaca Joshua 23 ayat 14. Ini ayat yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan, maka sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segala hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Wow. Mereka sudah mengalami semua janji Tuhan yang dikatakan. And yet Joshua masih mengatakan, kalau kau tidak mau melayani Tuhan, engkau boleh melayani whoever, ilah-ilah nenek moyangmu, terserah. Tetapi aku dan seisi keluargaku. Bukankah sangat tragis sekali, teman-teman? Mereka sudah mengalami semua janji Tuhan. And yet, pada akhir dari kehidupan Joshua, Joshua masih menantang, mengingatkan kembali. Hari ini doa saya untuk Anda para teman-teman saya yang hadir pagi ini. Ingatlah akan segala yang telah Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Dan sama seperti Joshua bertanya pagi ini, apakah engkau juga? Siapa yang akan engkau layani? Tuhan atau Mamon? Tuhan
atau yang lain, Anda bisa jawab sendiri. Next. Karena itu saya bisa membuat suatu konklusi next, bahwa mujizat tidak menciptakan momentum. Mujizat tidak mentransformasi hati manusia, tetapi hanya encounter, tapi hanya ketika kita bertemu, next slide, bertemu secara pribadi dengan the miracle maker, dengan pembuat, dengan empunya mujizat itu, maka transformasi itu akan terjadi. Teman-teman, doa saya pagi ini, jangan sampai mujizat yang terjadi di dalam hidupmu itu kau sia-siakan. Tetapi biarlah Anda pagi ini boleh mewakili keluargamu dengan confidence. Anda mengatakan, aku dan seisi keluargaku. Bahkan pertanyaan saya kepada Anda pagi ini, apakah Anda bisa mengatakan bahwa aku dan seisi keluargaku, me and my whole family, as for me and my house, we will serve the Lord. Apakah Anda mampu mengatakannya? Jika tidak, jangan putus asa, karena remember, Joshua 23 ayat 14. Janji-janji Tuhan bagi hidupmu dan bagi keluargamu akan dilakukan oleh Tuhan. Tetapi hendaknya kita mengizinkan kasih Allah, kita mengizinkan kuasa Tuhan itu berbicara di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa Yesus di dalam Markus 12 ayat 30-31, Yesus juga mengatakan kepada para disciple-nya, murid-muridnya, untuk mengasihi, to love the Lord your God with all your heart and with your soul and with all your mind, dan juga untuk mengasihi orang lain. Teman-teman, bagaimana kita bisa mengasihi Yesus? Yaitu dengan mengasihi orang lain, mengasihi musuhmu, mengasihi suami dan anak-anakmu yang kadang-kadang menjengkelkan. Tetapi we can practice, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan kita mengasihi mereka. Karena juga teman-teman, bahwa Anda dan saya juga tidak hanya diciptakan untuk mengalami keselamatan, tetapi Anda dan saya diciptakan untuk melayani yang lain. Saya bersyukur sekali ya, di dalam selama 2 tahun pandemi, kan gereja kita semuanya online, dan waktu kita kembali saya berbakti di Balai Sarbini, saya melihat saya sangat bersyukur luar biasa karena saya melihat anak-anak yang dulunya umur 9 mendadak mereka semuanya sudah menjadi teenager, sudah tinggi-tinggi, dan yang saya bersyukur luar biasanya mereka anak-anak umur 12 ini, mereka rajin melayani Tuhan. Ada yang melayani di stage, ada yang melayani di box, ada yang melayani di Sunday school, mereka sekarang yang jadi gurunya. Dan yang terutama yang saya melihat itu, yang saya bersyukur bahwa orang tua dengan anak-anak mereka datang semua ke rumah Tuhan untuk melayani. Dan waktu saya mengatakan itu, saya katakan, Tuhan, saya bersyukur. Berarti orang tua itu, they must do something right. Pasti mereka melakukan sesuatu yang benar di dalam keluarga mereka. Sehingga anak-anak remaja mereka, dan Anda tahu gereja kita mulainya jam 9 di Sarbini. Kalau anak-anak ini pelayanan, mereka harus datang jam 7 untuk briefing dan berdoa. Dan saya tanya orang tuanya, anak-anak ini kalau waktunya mereka melayani Tuhan, mereka semangat bangun jam 5 pun mereka mau bangun untuk bisa melayani Tuhan. As for me and my house, we will serve the Lord. Kami akan melayani Tuhan. Today my prayer, always choose to serve God. Biarlah Anda dan saya selalu memilih untuk melayani Tuhan. Dan kalau Anda baca di Joshua 24 ayat selanjutnya, Anda akan melihat bahwa Joshua ini sangat serius. Ketika dia bertanya dan orang-orang Israel mengatakan, kami akan menyembah Tuhan.
Dan Joshua sangat serius, dan kalau Anda baca selanjutnya, Joshua bahkan membuat monumen perjanjian, bahkan menuliskannya di dalam kitab kehidupan, di dalam kitab hukum Allah, dan mendirikan monumen sebagai bukti, sebagai perjanjian bahwa seluruh bangsa Israel akan melayani Tuhan. Pagi ini teman-teman, doa saya Anda tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi biarlah firman yang saya bagikan ini akan membawa encouragement, akan membawa restorasi, akan membawa empowerment, dan akan membawa encouragement untuk Anda mengatakan, Tuhan, I choose to serve you. Tuhan, biarpun saat ini suami anak-anakku, Tuhan, biarpun saat ini orang tuaku, adik-adikku belum mengenal Engkau, tetapi Tuhan, pagi ini aku mau declare bahwa aku akan mewakili mereka. I want to declare that as for me and my house, oh God, we will serve the Lord. Amen. Amen. Puji Tuhan. Saya ingin berdoa untuk Anda semua pagi ini. Sebelum saya selesai, boleh saya berdoa? Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan hamba-Mu untuk sharing sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap teman-temanku yang hadir di dalam Zoom ini. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan mereka. Engkau tahu semua persoalan mereka, Tuhan. Tapi pagi ini hamba-Mu berdoa, Tuhan. Sama seperti janji-Mu, seperti yang Kau lakukan kepada bangsa Israel di Joshua 23 ayat 14, bahwa tidak ada janji-Mu yang tidak Kau lakukan. Tidak ada dari janji-Mu yang tidak Kau penuhi. Pagi ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap dari mereka Tuhan boleh dikuatkan imannya kembali. Mereka boleh bergantung kepada firman, kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah keluarga mereka masing-masing dipenuhi Tuhan dengan kasih karunia. Keluarga mereka dipenuhi Tuhan dengan damai-Mu. Keluarga mereka boleh dipenuhi dengan kasih pengampunan. Dan biarlah keluarga mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh melalui percakapan kebenaran firman-Mu. Biarlah keluarga mereka boleh bertumbuh melalui contoh kehidupan yang ada di dalam hidup mereka, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap dari kami pagi ini boleh mendeklarasikan, as for me and my house, we will serve the Lord. Kami akan melayani Tuhan. Berkati Tuhan teman-temanku pada pagi ini. Berkati mereka Tuhan. Dan biarlah pagi ini mereka boleh Tuhan menjalankan kehidupan sepanjang hari ini dengan iman, dengan janji-Mu, dengan kebenaran firman-Mu. Berkati juga Ibu Lili dengan tim dari doa Immanuel ini. Supaya mereka terus menjadi berkat. Supaya mereka terus boleh empower Tuhan. The body of Christ. Mereka terus menjadi berkat. Mereka terus menjadi pembawa kabar baik. Bagi teman-teman. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Let your abundant blessing be with every one of us. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jenny. Tuhan berkati terus dalam setiap pelayanannya. Yuk saudara, kita akan akhiri rumah doa kita hari ini. Kita akan berdoa syafaat.